merupakan mobil yang kelihatannya terlaku di Gias, merupakan mobil yang kami beli, merupakan mobil yang dibeli juga oleh Ridwan Hanif dan Bung Fitra. Ini adalah Hyundai Stargazer. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mobil ini sepertinya didesain di Indonesia dan didesain untuk orang Indonesia juga. Dan sepertinya itu cerita yang sama dari Mitsubishi Expander. Yes, market LMPV merupakan market yang besar dan gemuk. Seperti brand apapun yang ngeluarin mobil untuk segmen pasar LMPV pasti laku. Tapi yang mana yang terbaik? So far menurut kami yang terbaik adalah Mitsubishi Expander. Bahkan dibandingkan dengan Toyota Veloz. Tapi apakah Stargazer jadi yang terbaik? Nonton review ini sampai habis. Sedikit sejarah tentang Hyundai Stargazer. Tidak ada sejarahnya karena ini adalah generasi pertama. Tapi ini adalah platform yang sama dengan Kia Carens terbaru yang sudah kami review. Nonton juga video review kami yang itu. Full review Kia Carens. Tapi Stargazer sebenarnya di bawah Kia Carens. Ini tidak selengkap Kia Carens. Tidak ada pendingin jok dan tidak ada rem tangan jari. Tapi secara harga ini lumayan jauh lebih murah dibandingkan dengan Kia Carens. Ini adalah Stargazer kami. Tipe tertinggi derajatnya. Tipe Prime IVT. Karena kami suka Captain Seat. Secara bentuknya bagaimana menurut Anda? Keren Stargazer atau Carens? Tapi secara desain Stargazer ini juga banyak hatersnya. Moncongnya ini dia seperti berusaha jadi Staria kecil. Cuma ya menurut kami bagus aja moncongnya. Lampunya di sini headlamp LED, cuma fog lampnya itu masih bolam biasa dan sennya itu masih bolam biasa. Dia jadi satu rumah di sini. Grillnya karena ini tipe yang atas itu hitam, yang tipe bawahnya tuh sewarna body. Kami tuh lebih suka ngelihat yang sewarna body. Ini bayangin kalau ini grill putih. Nih fotonya, bagus kan? Nah itu yang tipe bawahnya, yang putih. Kayak lebih cocok begitu. Di bawah ini masih lubang-lubang juga. Ini di depan ada gabungan beberapa warna, ini dan ini. Kenapa nggak disamain ya warnanya ya? Mungkin jadi aneh kalau disamain. Yes, moncongnya ini seperti gabungan antara Staria dan Dynamic Shield desainnya Mitsubishi. Ya, hanya sekedar mirip, tapi kami suka depannya. Terlihat paling modern di antara para LMPV. Kalau dilihat dari samping, mobil ini mirip Expander. Ya, bentuknya sangat Expander sekali. Ya, udah begini. Kayak desainnya Expander terus diubah-ubah dikit gitu, jadilah seperti ini. Yang agak kontroversial adalah yang ini. Ya, jadi satu kemiringan kaca depan sampai kap mesin. Orang ada yang bilang mirip Espas. Tapi kalau kami cocok-cocok saja ini. Oke desainnya, ada kaca segitiga kecilnya yang agak lumayan membantu. Nanti kita akan nyetir mobil ini, tapi memang agak mirip Expander. Ya udah nggak apa-apa. Masih mirip Expander juga. Rasanya ingin kami modifikasi sedikit agar tidak terlalu mirip, seperti niru-niru. Panjang total mobil ini 4.460 mm. Ya, panjangnya sudah oke, pas. Kemudian wheelbase-nya 2.780 mm, berarti ini wheelbase-nya persis sama dengan Kia Carens. Nah, Kia Carens itu dalamnya lega. Nah, ini juga dalamnya cukup lega gara-gara wheelbase-nya manjang, overhang-nya memendek dibandingkan dengan LMPV lainnya. Wheelbase-nya paling panjang dari semua LMPV. Ya, hanya beda 5 mm dengan Expander, tapi panjangnya lebih pendek lumayan banyak dari Expander. Bersaing ketat dengan Expander. Mobil ini adalah tipe tertinggi, termahal. Dapat velg 16 inch dengan ban 205 lebarnya dan tebalnya 55% dari lebarnya itu. Bentuk velgnya oke, modern, tapi kalau ngelihat ke belakang tuh agak mengecewakan karena ini isinya adalah rem drum. Ya, rem gendang. Kita lihat mesinnya. Mesinnya agak ke bawah ya.
bukan mesinnya agak ke bawah, tapi kap mesinnya yang agak tinggi. Ini adalah mesin 4 silinder 1500 cc, menghasilkan tenaga 115 PS dan torsi maksimal 144 Nm, hampir 144 Nm. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox CVT. Di Hyundai, Kia ngomongnya iCVT, Intelligent CVT. Nah ini uniknya mesin ini tuh kelihatan injektornya tuh tiap silinder itu ada 2 injektor. Nggak tahu fungsinya apa, apakah bisa lebih detail, apakah bisa lebih hemat. Yang pasti itu teknologinya Hyundai dan saudara-saudaranya. Saudara cuma satu, Kia doang ya. Oke, sekarang belakangnya. Kami sebenarnya suka, beda dengan LMPV lain. Bahkan beda sekali dengan model-model mobil masa kini yang ini berani. Belakangnya ini seperti durian, orang ada yang suka sekali, ada yang benci sekali. Kalau misalnya warna putih seperti ini, ngelihat belakangnya lampunya lancip-lancip begini, jadi bentuknya seperti Kiss. Tapi kalau kami suka-suka saja. Ini seperti dari luar angkasa. Ya, keseluruhan mobil ini kayak dari luar angkasa. Knalpotnya ngumpet ya, bagus diumpetin knalpotnya. Karena kalau desain seperti ini tuh lebih cocok ini jadi mobil listrik, bukan jadi mobil internal combustion. Tuh lampunya nyambung gitu. Tit 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 tit. Udah kamera mundur. Ini sekarang keadaan jok semuanya terlipat, rata lantai. Tuh walaupun captain seat ya kurang rata lantai sedikit karena ada lubang di tengah-tengah, jadinya kalau captain seat nggak apa-apa. Ini bisa bawa barang lumayan banyak. Terus di bawah juga masih ada tempat-tempat yang banyak juga. Ban serepnya ada di kolong. Ini ada 12 volt power outlet di belakang, jadi bisa buat ngecharge handphone rahasia. Ini kalau paling mundur jok row ketiga segini. Ya, masih oke. Dan ini kalau segini nih kita tegakin dikit, itu sudah bisa bawa stick golf sepertinya. Atau hampir bisa. Tapi kayaknya bisa sih, muat ini lebarnya. Lumayan lega. Kita coba row ketiga. Untuk akses ke row ketiga ada 2 cara. Lewat gang di tengah karena ini adalah captain seat. Dan bisa juga dengan ngelipet jok. Kita coba dulu lewat gang tengah. Kami sukanya captain seat itu apa? Nggak perlu ngelipet-lipet jok untuk akses ke row ketiga. Bisa lewat tengah sini beres. Duh, anak-anak juga pasti lebih seneng. Seperti ini, masuk ke row ketiganya gampang. Ini posisi normal ya. Row keduanya, di row ketiganya, masih oke. Lega, kaki masih bisa masuk. Apalagi kalau yang captain seat seperti ini, kaki bisa selonjor gini. Kepalanya, nempel kepalanya. Nempel. Kalau kita senderin, apakah masih nempel? Nggak nempel kalau disenderin sekali. Tadi posisi itu yang nempel, kalau ini enggak. Ini masih oke. Cuma kalau misalnya row kedua dimundurkan habis, dorong. Masih muat lagi. Masih muat ternyata. Nempel sih, tapi masih bisa, masih oke. Karena ada rasa lega itu, di tengah tuh nggak ada jok lagi soalnya. Masih oke di belakang sini. 12 volt power outlet jadi punya row ketiga. Kalau tadi dilipat jadi punya bagasi. Masih ada tempat-tempat di pinggir buat naruh-naruh macam-macam, handphone, cup holder. Tapi sayangnya tidak ada chargernya. Nggak ada colokan USB di row ketiga. Nggak apa-apa. Row ketiga itu adalah tahta terendah. Nah, pilihan yang lain untuk keluar masuk itu adalah lewat sini. Tinggal satu tuas. Gini. Kan nggak keren turunnya gitu loh. Kalau turunnya itu lewat tengah-tengah captain seat, yang turun dari row ketiga tuh tetap seperti turun dari row kedua. Masih ada gagahnya gitu. Oke. Nah, ini kan posisi paling mundur tadi. Ini di belakang posisi nyetir kami. Masih lega sekali. Kalau disenderin habis seperti ini paling nyender. Bisa tidur, kaki masih bisa masuk. Enak loh ini belakangnya. Walaupun ada rasa agak tenggelam ya, agak rendah. Shoulder door panelnya tuh lebih tinggi daripada pundak kita. Tapi ya nggak apa-apa.
Toh memang Stargazernya desainnya begitu. Kalau dari belakang sini terlihat kalau kacanya tuh kecil, windshieldnya gitu. Yang modelnya model terkungkung gitu. Andai panoramic roof, tapi nggak ada double blower nanti panoramic roof. Ini double blower masih begini ya, model power tidur di atas, belum model yang satu-satu gitu. Ini agak konvensional tapi ya nggak apa-apa. Jelek bentuknya ini, kayak ketebelan, kegedean gitu ya. Model armrestnya itu nggak bisa disangkutin tinggi, ketek segini gitu. Ini enggak, ya dia on default aja segitu. Tempat-tempat naruh-naruh banyak nih di belakang jok, ada ini naruh-naruh ini, ada cup holder, ada tempat naruh lagi di pegangan untuk pintu, di kantong pintu ada bottle holder lagi, tempat naruh-naruh lagi, lega banyak. Sini ada tempat naruh-naruh lagi, ada 2 buah colokan USB biasa, dan yang luar biasa ini seperti yang ada di Innova sebenarnya. Itu ada mejanya. Oh, Cairns juga ada. Cairns itu kanan kiri ya mejanya. Ini cuma kiri doang. Lubang buat cup holdernya, buat naruh pulpen. Ya. Tapi maksimal 3,5 kg. Jadi kalau tangan Anda lebih berat dari 3,5 kg, dia akan nutup. Gitu. Ini ada kantong lagi. Oke loh ini belakangnya. Ya, walaupun agak tenggelam, tapi oke. Joknya nih kulit-kulitan. Masih lumayan kelihatan ada mahalnya sedikit. Oh, door panelnya plastik keras. Semuanya kecuali ini ada lapisan kulit. Jadi nggak apa-apa. Semua yang bersentuhan dengan kulit kita itu kulit juga, kulit-kulitan. Depannya. Kita nyalakan dulu panas. Ada ting-tong khas Hyundai. Dashboard ini ada bagian bagusnya, ada bagian jeleknya. Bagian bagusnya itu ini kami suka nih, kelihatan mahal tuh, lubang-lubang AC-nya. Ya, ini kelihatan mahal semua, kelihatan mahal. Kecuali ini. Ini tuh seperti, ini tuh mobil entry level yang pakai instrumen cluster biasa, yang model atasnya tuh pakai full digital layar di sini. Nggak bagus gitu, ada tebel di sini. Ya, walaupun sama sekali tidak mengganggu pandangan. Ya, cuma kita jadi harus ngelihat bagian jeleknya ini. Heran. Ini posisinya persis di atas setir. Head unitnya. Ini merupakan head unit yang terintegrated dengan mobilnya karena setting-settingan bisa dilakukan di mobil ini. Dia nanya nih. Dan ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya itu wireless Apple CarPlay. Wireless Apple CarPlay plus minusnya ada ya, begitu nyambung susah putus. Ya, itu kayak punya pacar yang toksik. Cuma kalau di Kia Hyundai ini agak lebih mudah mutusinnya. Cuma masalahnya suka tiba-tiba ngeblank aja tengah jalan, tahu-tahu nge-freeze. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan sekali-sekali doang itu terjadinya. Karena kami juga merasakan bukan hanya di Hyundai Stargazer, tapi juga di Kia juga, pokoknya semua sistem Hyundai Kia yang wireless Apple CarPlay itu suka aneh, suka keputus, suka freeze. Nggak tahu masalah di iOS-nya atau apa. Tapi ini head unit layarnya besar. Kami suka dan ada puter-puteran asli, tombol-tombolan asli. Terus ini banyak juga fungsinya. Ada kiblatnya. Oke, kalau tahu-tahu Anda di tengah jalan pengen sholat, nggak ada masjid, pengen sholat di pinggir jalan, nih ada kiblatnya, dikasih tahu kiblatnya tuh ke sana. Sekalian juga menu ini tuh mengingatkan kita juga untuk sholat. Sudah sholatkah Anda? Ya, ada valet mode. Terus ada quiet mode itu nanti audio dari belakang, di belakang itu menghilang, pindah ke depan audionya, tapi juga mengecil. Jadi kalau bisa bawa anak kecil di belakang lagi tidur, kita bisa setel quiet mode. Si supirnya masih bisa mendengarkan lagu, yang belakang tidak terganggu lagunya. Terus ada blue link, yang nanti akan dijelaskan. Nah, setup tuh di sini semua karena dia terintegrasi sama mobilnya. Ini ada automatic dehumidity untuk AC-nya. Automatically switches to fresh air ventilation to decrease humidity after extending. Nah, ini akan kebuka sendiri nih. Kalau automatic dehumidity-nya diaktifkan, kami tidak suka. Biar humid sih daripada nyium bau asap knalpot motor dari luar. Suara audionya tuh untuk ukuran LMPV enak. Tapi untuk ukuran audio standar kuping kami tidak enak. Tombol hazard ada di tengah sini. Terus ini AC. Terlihat mewah, padahal ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Ini untuk neck drone blower, ini untuk suhunya. Cuma
ini tuh bukan climate control yang pinter gitu. Jadi ini bukan suhu yang ngelihat membandingkan suhu luar berapa terus dalamnya harus berapa, seberapa dingin mengeluarkan anginnya. Ini di 27 derajat aja masih dingin. Kami heran nih sama ini nih. Jadi seperti membesar kecilkan freonnya aja gitu. Tombol sentuh sisanya. Ya nggak apa-apa lah. Mencetnya tuh lega-lega gitu buat kalau Anda jarinya gede-gede tuh aman. Shifternya model Hyundai standar. Dan pegangannya tuh T-shape, ke kananin, kalau di D itu jadi sport mode. Plusnya ke depan sayangnya, bukan ke belakang. Nggak apa-apa, setidaknya ada manual mode-nya, tapi nggak ada pedal shift-nya. Drive mode-nya ada di sini, ada 3 mode berkendara. Sebenarnya ada 4 mode berkendara, satu lagi itu adalah Smart. Smart itu dia bisa mengatur-ngatur kita lagi pengen sport atau lagi pengen eco, lagi pengen normal. Dia akan mengubah-ubah sendiri mode berkendaranya. Ini ada traction control, stability control, rem tangan otot. Ada plus minusnya. Minusnya nggak ada mewah-mewahnya sama sekali rem tangan otot itu zaman sekarang. Tapi plusnya adalah kami lebih percaya dengan otot sendiri dibandingkan dengan motor listrik yang menarik rem tangan. Setirnya terlapis kulitan. Khas Hyundai ya, jadi 4 spoke. Sebelah kanan untuk mengatur cruise control. Dia tidak ada adaptive cruise control tapi bisa menjaga mobil di tengah garis. Tanggung sekali ya. Di sebelah kiri ada untuk urusan infotainment. Ya memang adaptive cruise control itu mungkin mahal, tapi rasanya sangat tanggung sekali. Andai untuk Stargazer yang termahal ini dapat adaptive cruise control, pasti sempurna sekali untuk jalan tol Trans Jawa. Combination switch kanan untuk urusan lampu ada autonya, sebelah kiri untuk urusan wiper ada termasuk mengatur wiper belakang, tidak ada autonya tapi dia ada intermittent yang bisa diatur intervalnya. Instrument cluster ini sama persis yang ditemukan di Kia Carens. Ya karena kami sudah mereview Kia Carens duluan, seperti full digital. Namun sebenarnya tidak, yang digital yang full layar tuh hanya bagian tengahnya, bagian MID-nya, pinggir-pinggirnya tuh enggak, nih hanya LED biasa dan ini angka-angkanya itu adalah angka-angka kalkulator. Dia naik seiringan dengan RPM naik. Kami tidak suka ini. Seperti mobil India. MID di tengah cukup lengkap. Ada kehematan dan kawan-kawannya. Kemudian ada tire pressure monitor. Ada ini untuk berkaitan dengan cruise control. Kemudian ada settings. Settings ini banyak sekali yang bisa disetting ya. Termasuk mau ngasih bunyi insennya berapa kali. Kalau kita celek dikit, kok cuma 3 ya? Perasaan udah di set 5. One touch turn signal, oh 3 masih, kita set 5. 5 tuh lebih cocok buat di Indonesia. Sebelah kanan ada tombol start stop engine button saja. Terus pengontrol jendelanya dan lock unlock dan electric mirrornya standar juga. Yang auto hanya di driver side, yang lainnya nggak ada auto sama sekali. Ada bagian yang kami tidak suka di sini. Kunci pintu sudah tidak lagi dalam bentuk fisik. Kita tidak tahu apakah mobil sudah terkunci atau tidak dari dalam, karena digantikan oleh lampu LED kecil yang ada di tombol central lock-nya. Jadi penumpang Anda tidak tahu pintu terkunci atau tidak. Dan bagian tombol-tombol di sini yang ada lampunya hanya tombol power window jendela driver. Tapi ya kalau malam lumayan ada pencahayaan dari ambient light. Oh iya, ini kabinnya lumayan diramaikan oleh ambient light. Jadi kalau malam tidak kesepian. Plastik keras. Tapi di pintunya ada lapisan kulit juga seperti di belakang. Ini armrest ada lapisan kulit juga, armrest dan console box. Kepraktisan. Ini pegangan tutup pintu bisa buat naruh-naruh, akhirnya ditaruh sampah. Kantong pintu lega juga, bisa taruh beberapa botol. Ini juga ada tempat naruh-naruh, nggak tahu buat naruh apaan. Ya kemungkinan besar jatuh kalau naruh sesuatu di sini. Ini tempat naruh panjang gitu deh. Kemungkinan kalau digaspol akan jatuh ke belakang. Tapi lumayan nih, bisa buat naruh-naruh cepet. Ini ada tempat lagi. Nggak tahu buat naruh apaan nih, jadi voucher makan. Sini ada tempat naruh-naruh, tapi ini ada wireless chargernya. Ya, ada colokan USB biasa, ada double slot power outlet juga. Wireless charger. 2 buah cup holder lagi di sini. Ini cup holdernya bisa kita copot. Ya, menjadi bukan cup holder. Dan ini kalau malam lampunya ikut tersinar, jadi kayak nyala tutupnya. Konsol tengah lumayan lega. Ini berasa murah ya.
Lacinya kecil, ada fire extinguisher lagi. Ada tombol SOS, nih di Hyundai nih melayani SOS juga, dan ada tombol blueling. Sisanya ini lampu kabinnya tuh masih belum biasa, heran. Sun visor kanan nggak ada kacanya, sebelah kiri ada kacanya. Saatnya kita jalan. Senangnya kalau pakai mobil yang masih belum banyak dipakai orang-orang tuh masih ngeliatin. Oh, tuh Stargazer baru loh. Stargazer. Cuma sayangnya kami sudah menemukan beberapa di jalan, berpapasan, berdampingan, langsung jadi pasaran. Jadi masa spesialnya itu hanya sebentar. Kemudian kekedapannya itu sepertinya tuh lebih baik daripada LMPV lain, tapi kayaknya hampir sama-sama Expander. Ya, jadi tapi itu oke. Untuk standar LMPV kekedapannya tuh oke. Sayang sekali kami merasa atap mobil ini agak berisik saat hujan. Ya, kekedapan sekitaran masih oke, tapi saat hujan atapnya agak berisik. Yang agak kurang enak tuh adalah penglihatannya. Nah, ini kaca depan tuh sempit rasanya. Dashboard tuh terasa tinggi karena sampai sana tuh masih tinggi. Karena kapes ini memang tinggi juga. Ini pilar A-nya tebel besar sampai depan begitu. Jadi agak sempit gitu, kayak mengkaca mata kuda gitu loh. Nah, cuma kalau sudah biasa ya sudah biasa. Tapi beberapa kali kami nyetir ini jadi blind spot dan motor agak nggak kelihatan. Motor bisa ngumpet di balik blind spot ini. Untung ada kaca segitiga kecil-kecil ini. Walaupun tidak banyak berguna, tapi lumayan membantu membolongkan blind spotnya. Kemudian kenyamanannya. Mobil ini nyaman tapi enggak. Sekarang LMPV yang paling nyaman menurut kami itu ya antara Expander atau Veloz, tapi R3 juga lumayan nyaman. Jadi udah mendekati standar semua gitu ya kenyamanannya. Cuma mobil ini itu seperti bannya tuh kekerasan. Ya, jadi goncangan gelombang yang halus itu lebih terasa kerasnya. Tapi gelombang yang besarnya seperti ngelewatin pos tidur itu rasanya empuk sekali. Duh kan, pos tidur empuk sekali. Tapi gelombang-gelombang kecil di jalan tuh terasa seperti bannya kekerasan. Memang setup suspensi zaman sekarang tuh begitu ya, somehow lebih seneng ngerasin yang goncangan halus. Karena kalau goncangan halusnya itu dikerasin, mobilnya tuh terasa nggak limbung gitu, nggak ngayun-ngayun. Bagaimana dengan kestabilannya kita? Nah, kan nggak terlalu limbung-limbung gitu karena goncangan halusnya dikerasin. Kita coba belok yang agak seru. Oke. Stabil, bagus. Ini kayak di track bisa pede nyetir LMPV yang ini. Karena stabil untuk ukuran LMPV. Suspensinya sebenarnya lebih keras daripada Expander sebelum facelift. Stargazer lebih keras pada bandingan gelombang kecil dan empuk untuk bandingan gelombang besar. Tapi kami suka karakter suspensinya. Apalagi untuk tikungan, rasanya stabil. Dan mobil ini radius putarnya oke. Jadi menggeluti jalan-jalan gang yang beloknya patah-patah, muter balik yang sempit-sempit, ini masih oke. Walaupun wheelbase-nya panjang. Jadi beloknya tuh kayaknya patah sekali gitu. Radius putarnya pun masih oke, tapi sepertinya bukan yang terbaik. Untuk pemakaian dalam kota sebenarnya masih gesit sekali dengan radius putar seperti ini. Banyak safety. Ya, blind spot monitor ini kalau kita sen kiri ada mobil di sebelah kiri itu chase car kita, dia nyala bunyi titut. Itu terus ada front collision warning, terus front collision anti nabrak, dia ngerem sendiri yang kadang-kadang ngagetin. Terus pas mundur juga ada rear cross-nya, kalau kita mundur ada traffic lewat, dia akan ngasih tahu. Banyak fitur-fitur safety yang sepertinya berguna. Nih kalau misalnya udah kecepatan di atas 60, dia ada lane departure. Ya pokoknya kalau ngelewatin garis, setirnya akan bertolak sendiri. Kami itu sangat tidak suka sekali dengan klaksonnya. Ini klaksonnya seperti lupa pasang satu. Jadi hanya terpasang satu, bunyinya itu
Kayak persis seperti di Hyundai Kona. Nggak nakutin sama sekali. Jadi modifikasi pertama yang wajib dilakukan untuk Hyundai Stargazer adalah klakson. Bagaimana dengan tenaganya? Mobil ini terus terasa pelan. Ya, diinjek gas agak daleman, dia butuh waktu untuk merespon. Ayo ngebut. Kecuali kalau kita sport kan, mode berkendaranya sport. Karena dia standby di RPM yang lebih tinggi mesinnya, jadi melajunya itu lebih cepat. Tapi tenaganya agak susah diharapkan sih, 115 PS. Mendingan langsung kita tes 0 ke 100 km per jam, seberapa kencang Hyundai Stargazer. Double blower belakang, anginnya 1, depan anginnya 1, di suhu yang paling dingin. Di luar suhunya adalah 33 derajat, panas ya kan. Apalagi traction control tetap on, kita di sport mode ya, tanpa menahan rem, kita langsung gaspol 115 PS. Mesinnya sama dengan mesin yang dipakai oleh Kia Sonet dan Hyundai Creta. Ini mesinnya dan gearboxnya juga. 3. Ada ngoper-ngopernya begitu padahal CVT. Kayaknya sih oke nih. 11,1 detik ke 100 km per jam. Sebentar deh. Lawan-lawannya dia kayaknya lebih lambat. Ya. Tanpa AC, tanpa stability control, traction control, dan dengan nahan rem. Aduh, mobil masih 149 km di odometer. Disiksa begini nggak apa deh. Demi mendapatkan data yang akurat. Kasihan, kau masih baru. Ya, lebih lambat jadinya 11,36. Kenapa malah lebih lambat? Startnya malah nggak enak kalau ditahan rem. Kasian. Masih baru sudah disiksa-siksa. Jadi ternyata lumayan kenceng. 11,1 tuh kayak musuh-musuhnya tuh 12-an ya. Jadi kesimpulannya adalah walaupun tenaganya mirip-mirip, tapi ini tuh CVT-nya tuh lebih cepat ngopernya ya, atau lebih efisien, lebih ringan putarannya gitu. Memang tenaganya tidak besar, tapi karena responsivity-nya lumayan sigap, jadi kalau menginjak dalam gasnya bisa langsung berlari mobil ini. Tapi kalau tidak menginjak dalam, seperti malas sekali mobilnya. Overall mengenai nyetirnya, kami dari semua LMPV kami paling suka nyetir ini. Nyetirnya enak. Berat-berat setirnya enak, rasa remnya enak, posisi nyetirnya, nah itu lupa dibahas. Ini adalah posisi nyetir terbaik dari suatu LMPV, karena dia bisa diatur teleskopiknya lumayan dekat dengan badan. Kembali ke kunci mobil sebentar. Walaupun kunci tidak ada indikator fisiknya, tapi kalau keadaan terkunci, penumpang tetap bisa membuka pintu. Kecuali kalau mobilnya sedang jalan, seperti ada child lock-nya, dilarang keluar kalau jalan. Overall mengenai nyetirnya, karena posisi nyetirnya enak, tenaganya oke, dan rasa setirnya mahal, menurut kami ini adalah LMPV yang paling enak disetirin. Rasanya ingin sekali kami review head to head dengan Xpander kapan-kapan. Bagaimana dengan kehematannya? Untuk luar kota sangat mudah untuk mendapatkan di atas 20 km per liter. Bisa 24 km per liter malah. Ya tergantung kaki Anda sekolah atau tidak. Kalau di dalam kota, kami agak kesulitan menilai karena setelah pandemi ini Jakarta macetnya keterlaluan. Seirit-iritnya mobil pasti boros juga. Mungkin hampir-hampir sama borosnya di dalam kota dengan LMPV lainnya. Oke, ini adalah tipe termahal dari Stargazer. Bagaimana dengan tipe lainnya?
Hyundai Stargazer, dia mempunyai 4 varian dari yang paling terendah, aktif, trend, style, and prime. Yang Om punya Om mobil ini adalah yang prime, yang paling tingginya, kasta teratas dari sebuah Hyundai Stargazer. Nah, ini punya harga 100.000 rupiah, ya sekitar segitu. Nah, berarti yang di bawah-bawahnya ada di sebelah sana tuh, harga-harganya ya. Nah, itu bedanya dapatnya apa aja. Jadi, yang tipe style, dia punya juga seperti ini. Cuma yang di bawah-bawahnya aktif, terus yang trend itu nggak punya seperti ini gitu ya. Terus juga untuk bagian grillnya di bagian depan itu untuk yang prime itu udah pasti black glossy. Tipe style hampir sama dengan seperti ini juga, cuman ini bawah itu ini udah sewarna dengan body, jadi nggak kelihatan hitam-hitam seperti ini. Dan yang paling bawahnya yaitu yang tipe aktif itu nggak ada imbuhan seperti ini, jadi polosan sekali. Di bagian depan sebelah sini headlampnya juga yang tipe prime, tipe style dia pakai LED seperti ini, sedangkan yang di bawah-bawahnya yang aktif sama trend ya dia masih pakai halogen. Kalau dari bagian sampingnya nggak begitu banyak perbedaannya, tapi kalau yang prime dia pakai velg seperti ini ya. Perbedaannya hanya di velgnya aja, kalau kelihatan tuh velgnya aja gitu ya. Kalau untuk yang prime dia pakai two-tone seperti ini, yang style juga masih seperti ini, cuman yang aktif sama trend, yang aktif itu pakai seperti ini, cuman 16 inch juga, cuman dia pakai single tone, sedangkan yang aktif yang paling bawah dia pakai velg kaleng 15 inch. Yang lainnya hampir mirip-mirip aja. Nah, handle-nya juga ada krom-kroman seperti ini, tapi yang di bawah-bawahnya itu sewarna dengan body. Dan yang tipe prime dia pakai tombol-tombolan seperti ini karena dia adalah smart entry. Ya. Fitur-fitur pembeda gitu ya dari Hyundai Stargazer adalah ada 3 nih sebetulnya yang menjadi inti-intinya. Yang prime dia mempunyai Hyundai Smart Sense, itu hanya ada di tipe prime, sedangkan yang lain itu nggak ada. Terus juga ada ESC, TPMS, ada Hill Start Assist, itu hanya ada di prime dan juga tipe style. Nah, juga ada yang namanya Blue Link. Blue Link itu hanya tersedia di tipe prime dan juga tipe style. Yang lainnya. Nah, untuk di bagian interior, untuk tipe prime itu yang paling lux. Jok kulit. Yang lainnya masih yang fabrik-fabrikan. Terus juga ada retractable mirror. Yang lainnya cuman di tipe prime sama style doang. Sedangkan yang di bawah-bawahnya seperti active sama trend itu nggak ada retractable-nya. Dan di sini untuk cluster instrumennya untuk yang prime sama yang style itu pakai TFT LCD 4,2 inch. Sedangkan yang lainnya itu 3,5 inch dengan tipenya segmen LCD. Head unitnya masih tetap sama aja 8 inch, tapi pembedanya adalah di bagian speakernya. Tipe aktif, trend 4 speaker, tipe style 6 speaker, dan tipe prime itu yang paling banyak 8 speaker. Di tipe prime ada juga yang namanya adalah ambient lighting, yang lainnya nggak ada. Di tipe prime ada juga tilt and telescopic. Ya. Yang lain cuma ada tilt steering doang. Di tipe prime itu paling banyak airbagnya, ada 6. Sedangkan yang lainnya hanya dual airbag saja. Dan juga cruise control hanya tersedia di tipe style dan prime saja. Yang lain nggak ada cruise controlnya. Kita coba di bagian belakangnya, bedanya apa? Karena ini tipe prime itu ada yang namanya bench seat dan juga captain seat. Nah, captain seat itu tersedia dari tipe trend, style, dan prime. Sedangkan yang aktif itu hanya tersedia bench seat saja yang menyatu. Nah, ini captain seat ini. Sampai ada armrestnya. Pilihan warnanya adalah ini. Satu-satunya warna yang tidak netral adalah merah. Bagaimana dengan biru atau hijau? Overall, mengenai Hyundai Stargazer merupakan pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin LMPV dan berani pakai mobil Korea. Apabila Anda belum berani pakai mobil Korea, pilihan kami tetap Mitsubishi Expander. Tapi Hyundai ini sepertinya sudah sangat serius untuk pasar Indonesia. Andai mereka bikin Stargazer yang versi listriknya, kalau harganya wajar pasti laku keras. Karena belum ada mobil listrik yang 7-seater. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website kami yang baru motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.